mulai menyadarin kalau yang gue lakuin tuh kok bodoh banget ya. Kok gue yang dulu tuh kok kayak malu sendiri dengan diri saya sendiri gitu loh. Lama-lama tapi saya senang gitu. Mbak Rena bilang gini, Bang saya malu kok gini. Oh gak perlu malu katanya. Saya ini ketua pemuda Indonesia. Saya bangun rumahnya ditipu. Orangnya bilang katanya kepake. Tapi saya berpikir segini Allah membersihkan diri saya. Allah memberikan saya apa ya? Ini cara mungkin membuat saya makin alhamdulillah sehat sampai sekarang karena saya harus ikhlasin gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Halo pemuda Indonesia, kembali lagi kita di podcast Rumah Pemuda. Pemuda Speed Smart Solid. Saya Arif Rashidi dan Desi Kemala. Kita akan menjadi host pada malam hari ini dan tentunya narasumber kita sangat penuh dengan kontroversial. Sahabat saya dulu cantik, tapi sekarang udah ganteng ya, Bang? Sudah ganteng. Udah ganteng banget. Udah ganteng. Dan beliau ini penuh dengan kontroversi, memainkan banyak peran yang benar-benar kontroversi di entertainment. Dari mulai layar lebar, sinetron. Dulu kita berteman, bahkan sempat menjadi manajer artis yang sangat kontroversial. Saya sempat dimanajeri oleh beliau. Namun sekarang sudah lama tidak berjumpa. Benar-benar shift perubahan karakternya, perubahannya itu drastis sekali. Image-nya udah berubah gitu Sudah Bang. berubah. Memang kali ini kita sedikit menyinggung tentang pro dan kontra terkait perubahan itu dan juga terkait LGBT. Ya kan? Okay. Kalau kita tahu memang ada pro dan kontra. Yang pro tentunya akan bahwa itu tidak boleh mendiskriminasikan orang yang menyukai sesama sejenis karena itu adalah ciptaan Tuhan dan lain-lain. Tentunya yang kontra akan menganggap bahwa itu sangat tidak memberikan edukasi yang baik, itu sampah masyarakat. Kita akan kupas tuntas malam ini di podcast ini ya. Sahabat kita Mbak Tatalim. Udah bukan Mbak ya? Udah bukan. Oh iya. Abang sekarang. Abang ganteng Tatalim. Halo, selamat malam. Salam pemuda. Ya, tadi ada Speed, Smart, Speed, Solid. Smart, and Solid. Salam pemuda. Jangan ini dong, mulai katanya udah Speed, Smart, Solid. Speed, Smart, and Solid. Ya. Salam pemuda. Tepuk tangan dulu. Tatalim. Halo, apa kabar? Asih, Halo, Desi. Kak Tata. Iya, aduh, senang banget diundang di sini ya. Iya, kita juga senang banget nih kedatangan Kak Tatalim nih. Kita itu sebenarnya punya panggilan dari dulu itu. Apa tuh? Kalau kita panggil Tatalim itu Manus, nus gitu. Manus, apa tuh? Manus itu bahasa Arab, artinya cong-cong gitu. Cong, oke. Dulu, sekarang Dulu. apa? Sekarang sudah Bang. Kalau dulu dengarnya memang kayak begitu tuh ya udah gitu loh. Tapi kok sekarang ya apa ya maksudnya agak sedikit risih sih sebenarnya kita. Kalau dulu masih kecil ya udahlah kita memang kita gini ya, kita kalau dipanggil orang Mahnus atau maaf kata nih banci lu, cong lu. Sementara kita mau marah tapi dandanan kita kayak banci. Gimana mau marah ya kan? Iya. Tapi kok ya, karena udah gak marah ya? Ya, karena saya pernah satu kali dulu ada anak kecil ya. Manggil saya tuh bencong kata gitu. Pada saat itu saya langsung sadar. Di situ saya sadar banget gitu loh. Waduh, saya gak bisa marah. Karena memang perilaku saya, penampilan saya seperti perempuan-perempuanan pada saat itu ya gitu kan. Akhirnya saya mikir dan saya menjadi malu dengan diri saya sendiri. Lama kayaknya gak seperti ini gitu loh. Saya berubah total yang lebih nyaman pakai ini. Pertama sih nggak nyaman juga gitu pakai baju laki, rambut pendek, nggak pernah pakai eyeshadow atau apa gitu ya kan. Tapi lama-lama terbiasa. Alhamdulillah sudah dari 2017 sampai sekarang semoga seterusnya ya. Saya berpenampilan seperti ini. Tak, gue mau nanya sama lo nih.
Lu kan dulu dari seorang tatalim yang penuh dengan kontroversial. Dandanan lu, rambut lu, blonde ya kan. Bahkan gue sempat jadi model video klip lu waktu itu. Lu dengan gaun pengantin, istilahnya kontroversi. Istilahnya kalau kita bisa katakan sedikit menyimpang. Bahwa lu kan sebenarnya laki-laki. Iya, kodratnya ya memang laki-laki. Iya. Lu mengakui itu gak? Sebenarnya kalau saya tidak mengakui ya saya harus mengakui karena publik juga sudah tahu perilaku saya pada saat dulu itu seperti apa gitu loh. Tapi ya anggap aja itu jadi rasa ketakutan saya untuk masa lalu saya sebenarnya. Karena kalau kita semakin takut dengan masa lalu kita artinya kita belajar untuk tidak akan ingin kembali ke masa lalu gitu loh. Jadi yang kita pikirin ke depannya kita harus lebih baik dan lebih berubah yang memang semestinya gitu loh, sesuai dengan kodratnya. Jadi kok dulu tuh sih kayaknya nyaman-nyaman aja karena dunia entertain itu kan ya hingar-bingar gitu. Ya saya hanya berpikir mungkin pada saat itu mungkin orang nggak akan tahu ada namanya Tata Lim lah gitu loh, dengan rambut blonde-nya, dengan manajer yang selalu bikin huru-hara di dunia entertainment kan. Cuman stop. Saya tidak mau lanjutin lagi ke depannya. Bahkan saya tarik diri dari 2017. Banyak tawarin saya nggak pernah mau. Ada film pun kalau misalnya nawarin saya, dulu saya terima film juga sinetron, perannya jadi banci, tapi saya udah nggak mau. Kalau mau pun ya emang sesuai karakter yang memang buat saya ya yang biasa aja. Kalau nggak ada ya udah nggak usah, nggak apa-apa. Saya menarik diri dari dunia entertain. Gitu. Oke, Des, itu kan tadi pertanyaan gue tuh udah mulai menjurus-jurus dan berat. Iya. Lo sebenarnya pengen tahu juga kan? Iya, pengen dari tahu banget. Dari dasarnya pertanyaan-pertanyaan yang simpel tentang Tatalim nama aslinya siapa. Iya benar. Coba lo kulik. Iya nih. Ini kan kita taunya tuh Kak Tata tuh ya nama panggungnya ya. Iya. Tatalim, nama panggung kan itu Kak Panggung. Tata. Jadi sebelumnya tuh pengen juga sih tahu gitu. Background check dulu deh. Sebenarnya nama asli Kak Tata tuh siapa? Namaku gitu. aslinya Muhammad Hatta. Muhammad. Muhammad Tata. Bagus kan? Bagus banget. Hatta. Iya. Hatta, oke. Proklamator Indonesia loh itu. Wakil Presiden RI pertama namanya. Oke, terus tapi LIM itu berarti dari mana tuh? Itu dari yang ngasih itu salah satu media media. online yang memberikan nama itu gitu loh. Itu akronim, singkatan gitu? Enggak Bukan? singkatan. Jadi memang biar gampang diingat aja. Dulu kan artis kan nama asli sama nama memang harus Nama beda panggung, gitu loh. Biar untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya mungkin ya kalau saya sih hanya untuk ya sudah memang lebih simpel kan namanya Tatalim gitu. Tatalim. Aku ada pertanyaan nih kan. Tadi udah sempat dibahas sama Bang Arif tuh kan di awal. Kak Tata juga udah sempat bilang tadi. Dulu Kak Tata berpenampilan like-nya perempuan tuh Kak Tata santai-santai aja gitu. Tapi pada saat menjalaninya itu dulu, apakah Kak Tata itu karena tuntutan pekerjaan karena Kak Tata di dunia entertain atau memang sebenarnya Kak Tata pada saat itu enjoy sampai di 2017 tadi kata Kak Tata merasa ingin bertransformasi. Gitu. Sebenarnya bukan itu enjoy atau saya melakukan itu karena tuntutan keadaan atau apa, tapi emang saya nggak tahu diri aja sebenarnya. Maksudnya saya terlalu menantang dengan kodrat saya pada saat itu. Kalau saya pikir orang bohong lah bilang, itu saya tuntutan peran atau apa. Enggak. Itu adalah salah satu kehilafan yang terbodoh saya lakukan dalam perjalanan hidup saya. Gitu. Dan makanya saya nggak mau lagi suruh mau apapun. Oh enggak deh, mending nggak usah. Mending saya hidup apa adanya kayak gini lebih nyaman des gitu loh. Maksudnya dengan seperti ini saya bisa lebih tenang buat diri saya sendiri. Kok dulu saya nggak pernah punya ketenangan. Sepertinya kurang terus hidup ini makin gila rasanya. Sempat frustasi juga sih gitu loh. Frustasi tapi untunglah saya banyak bertemu orang-orang baik ya di sekitar saya gitu loh. Maksudnya artis saya Arif Rashidi ini kan artis saya. Yeah. Itu kan nama trennya Rashid Ali ya kan kalau di entertain. Ada Boy Hamzah juga ada mereka juga lingkungan yang tepat sampai Rashid ngenalin saya ke Bang Riano Panjaitan. Saya sampai di situ untungnya saya mempunyai artis yang mereka juga sholatnya rajin, agamanya bagus, dia kan lulusan Kairo. Lama-lama kita kan malu pada diri sendiri gitu. Kalau udah makin tua gini kan, kita jadi dengan lingkungan saya yang tepat, akhirnya saya mulai menyadari kalau yang gue lakukan itu kok bodoh banget ya. Kok gue yang dulu itu kok kayak malu sendiri dengan diri saya sendiri gitu loh.
Tapi kita nggak boleh menyesali apa yang pernah terjadi. Setidaknya kita nggak perlu takut untuk masa depan kita, tapi kita harus takut dengan masa lalu kita. Karena masa lalu itu paling saya takutkan banget. Ke depan Allah udah pasti akan jaga saya, pasti akan dukung saya, menuntun saya gitu loh. Dan saya senang juga pas Rasid juga lingkungan artis saya ya, mereka juga banyak mengingatkan saya, tapi tidak mendiskriminasi saya gitu, tidak melarang saya juga. Saya sadar karena lama-lama saya malu dengan keadaan saya sendiri gitu loh. Semakin dewasa saya malu, makanya saya melihat juga zaman sekarang ya, makin, kalau zaman saya dulu kan masih terbatas ya sosmed ya. Ya sekarang Nggak saya semasif lihat sekarang gitu ya. mau transgender, mau banci-bancian itu kayaknya makin mengeksploitasi semua gitu, makin yang seakan-akan ini kan dunia gue gitu loh. Betul, mungkin mereka masih muda. Saya juga pernah mengalami fase itu gitu loh. Tapi saat ini saya berpikir yang saya lakukan dulu itu sia-sia sebenarnya. Tak. Itu To the sia-sia point, banget to the sih. point gue potong. Jadi lu udah di jalan yang benar. Dibilang aku jalan benar, kita manusia tetap kita pasti punya kehilafan. Bukan. Maksud gue orientasi lu sudah tidak seperti dulu lagi. Seorang kita bisa biseksual atau gay. Kalau dibilang ini kan itu kan orientasi ya. Ya. Orientasi itu seksnya. makanya banyak pengertian yang salah dengan orientasi dengan keadaan. Banyak laki-laki yang bentuknya laki-laki banget. Dia bisa menjadi orientasinya dilanjut dia jadi perempuan ya. Iya. Itu banyak loh. Iya. Itu terjadi kok. Kita kalau berbicara masalah orientasi itu adalah kebutuhan yang istilahnya tergantung dari kita. Itu kalau saya alhamdulillah dari kecil dididik dengan lingkungan agama. Ya. Dan sekarang pun lingkungan saya pun agamanya bagus semua. Kayak saya di KNP ini kan istilahnya Bang Riano tuh lulusan Kairo juga kan, Bang Riano Panjaitan. Jadi kitanya malu kalau misalnya kita mau aneh-aneh. Tapi mereka sering ngasih nasihat tuh pelan-pelan. Ini nggak baik, ini baik. Tidak mendiskriminasi saya. Jadi kita lebih bisa menilai lama-lama ya udah kurang nggak ada. Ngerasa diterima berarti ya Kak Tata. Alhamdulillahnya saya tadi awalnya ragu ya masuk ke dalam lingkungan saat ini saya di KNPI gitu ya kan. Maksudnya saya Di organisasi ya gitu loh. Saya kan udah umur segini. Tapi alhamdulillah saya nyaman. Kenapa? Mereka tuh menerima saya dengan apa adanya. Dan saya orangnya juga tidak munafik. Maksudnya saya ceritakan siapa dulu saya, siapa sekarang saya. Ya saya lihat juga rasa kekeluargaannya juga enak gitu. Asik bersahabatnya apa segala macam. Jadi saya berpikir ini adalah salah satu bentuk merubah diri kita juga gitu loh. Makanya kalau kalian atau siapapun di luar sana melihat yang menyimpang atau apa, tidak usah dimusuhi. Tidak perlu untuk didiskriminasi. Tapi rangkul aja. Karena apa? Kita ini manusia. Nah kita manusia ini apa artinya? Kita pasti punya tahu diri. Sifat tahu diri kita ini yang kita jadi malu. Saya aja kok pernah pakai anting ya. Pakai anting. Saya gak pakai lagi anting jadinya. Padahal negurnya pelan gitu loh kan. Kalau Bang Riano kan negurnya pelan tuh kan. Yeah. Pakai anting. Haram. Oh iya Bang. Saya taruh anting saya. Oh iya juga ya gitu loh. Nah itu hal-hal kayak gitu yang sebenarnya perlu ya untuk generasi ke depan anak-anak sekarang ini kan saya lihat makin parah banget kehidupan mau itu dari jenis kelaminnya atau apa segala mereka mengeksploitasi dan secara terbuka gitu loh. Nah kalau kita dulu masih ragu-ragu situ nutup-nutupin. Nah sekarang ini kan mereka merasa ya udah ini gue ya kan gue gak bisa makan mak lu kek atau apa segala macam gitu. Tapi itu sebenarnya pola pikir yang salah. Karena gimana pun apa yang sudah dilarang sama Allah atau apa yang sudah ditetapkan sama agama itu haram atau tidak baik, tidak benar ya kita gak usah komplain. Gimana caranya kalau memang diri kita ada kelainan, setidaknya kita pelan-pelan berubah. Yaitu dengan lingkungan yang tepat. Jadi sebenarnya poinnya lu udah tahu kalau itu adalah penyimpangan. Gue kembali mau pertanyaan gue yang tadi lu belum jawab. Lu serius? Serius? Pindah dari Tata Lim yang dulu sekarang menjadi seorang laki-laki. 90% insya Allah saya menjalani itu sudah serius. Dari selama periode 2017 saya mau berubah ini ya. Dan itu efeknya buat diri saya tuh lebih tenang. Saya merasa pede dengan diri saya sekarang, nyaman. Walaupun
beda dulu. Dulu saya lebih enak dalam menjalani apapun dengan gaya saya. Wah rasanya kayak nggak mikirin. Sekarang sulit pun saya sekarang santai gitu loh. Karena saya yakin yang membuat kita bahagia itu adalah diri Dari kita dalam, sendiri, ya? dari diri kita sendiri. Dan kita yang bisa menentukan sikap kita. Nah sikap kita itu yang menentukan untuk kedepannya kita mau jadi apa gitu loh. Ya kalau kita nanti mau jadi banci udah tua nanti, oh maaf kata ada yang udah operasi ya, itu paling saya pantang banget. Kenapa? Kita kodratnya laki-laki, kita muslim ya, kalau saya kan muslim. Kalau kita dikubur, nanti kita dimandiin, lah kadang-kadang kita bingung lagi ya kan. Oh Allah tuh maha membolak-balikan hati manusia. Iya, betul. Kita nggak tahu suatu saat Allah tuh membalikan hati saya ini seperti kayak dikasih arahan gini, apa Allah tuh mengasih saya seperti ini. Saya merasa gini, saya bersyukur. Coba kok saya udah operasi kelamin atau apa segala macam. Nah, yang ada bingung nanti mengembalikan ketika saya berubah jadi laki-laki, ya kan? Nah, itu yang saya bertentangan karena gini, hidup itu singkat Desi dan Asid ya. Maksudnya hidup itu singkat. Kalau kita merasa kita makan hidup 1000 tahun lagi, ya kan? Mungkin saya oke lah gitu loh. Tapi teman saya banyak umur 30 tahun belum bertobat apa segala macam, besok dengan rest in peace meninggal, kita makin takut jadinya kan? Kayak semua itu yang kita yang harus merubah diri kita gitu loh. Kita yang harus berubah. Berarti nih aku pengen kayak di balik perubahan besar dari Kak Tata ini sebenarnya circle Kak Tata yang sekarang kan. Circle yang sekarang. Dulu kan Kak Tata nih kita taunya semua Kak Tata Lim tuh ya dari dunia entertain yang hingar-bingar, yang glamour gitu. Terus sekarang belakangan aku sering lihat di sosmed, di sosmed pribadi Kakak gitu kan. Kakak udah lebih banyak bergerak di organisasi, di aktivisme kayak gitu kan. Berarti circle itu yang juga jadi salah satu faktor Kak Tata berubah. Saya tuh sebenarnya gini ya, ini kan masa sulit kemarin ya, kita pandemi habis COVID, masa sulit, semua orang sulit gitu loh. Jadi ketika saya diajak mau kerja, kenalin nih sama Bang Riano Panjaitan, ketua. Yang kenalin Kak Tata? Rasid, sama Boy dulu ya. Oke. Nah, dia kenal, saya pikir, aduh, gak enak lah ya namanya kan saya, tapi saya senang gitu. Bang Riano bilang gini, Bang saya malu kok gini. Oh gak perlu malu katanya. Saya ini ketua pemuda Indonesia. Artinya kamu tetap warga negara Indonesia. Tapi yang penting kamu punya sikap baik gitu loh. Nah tapi di situ saya melihat. Terus saya nyaman. Dia tidak pernah menanyakan saya itu apa atau apa. Gak pernah gitu loh. Tapi dia selalu menasihatin hal yang baik buat saya. Dan saya masa jadi. Bang saya jadi relawan aja deh. Di sini. Ya kan saya juga. Ini kan lumayan juga nih kalau kita punya berteman dengan organisasi yang tepat, kita kan punya lingkungan baru gitu kan. Iya, circle baru. Bisa jadi itu akan ada pekerjaan baru juga karena ketemu lingkungan yang tepat gitu loh. Akhirnya saya bilang, ya udah sini aja. Mas setiap setahun lebih ya saya berada. Dari tahun berapa sih Bang sebenarnya? Maksudnya dikenalin kan baru sekarang di KNPI hampir 2 tahun, hampir setengah 2 tahun lah. Nah, saya tuh jadi masa lebih nyaman gitu loh karena ternyata orang salah yang berpikiran wah nanti KNPI ini bakal gimana gitu ya kan. Bakal serius banget gitu ya. Ternyata tidak serius gitu loh. Jadi ternyata dia juga mereka juga merangkul para pemuda. Jadi tidak memandang dia itu siapa atau siapa. Karena tapi yang saya dapat dari sini adalah mereka cara mengasih taunya itu tidak dengan yang nggak judgement ya. Nggak judgement ya. Kita malu dengan lingkungan ini. Jadi kalau saya mau aneh-aneh, jadi makanya saya banyak berubahnya dan alhamdulillah banget. Ini saya pikir ya untuk pemuda-pemuda kedepannya nanti kan bisa untuk lebih maksudnya boleh silakan kamu kalau punya kelainan atau apa silakan maksudnya explore lah diri kamu sampai di mana batasnya. Tapi ingat ada batasnya ya. Karena jangan keterlaluan juga gitu loh. Karena ada etika-etika yang harus kita jaga. Nah itu loh. Itu yang penting buat kita ke depannya. Karena kita muda bakal tua. Tua ya bakal mati. Ya muda ya bisa mati ya kan gitu loh. Jadi bisa dikatakan bahwa bukan tobat sambal ya. Tobat sambal enggak pedesnya hilang balik lagi. Perubahan itu lagi. Ya, perubahan itu gini. Kita merubah itu untuk diri kita sendiri dulu. Bukan untuk orang lain.
Saya berubah untuk diri. Saya tuh banyak melihat, ya saya bilang tadi lingkungan kayak saya di KNPI atau di mana. Saya malu dengan diri saya kok ini. Tapi namanya saya dari kecil udah suka bercanda-canda gitu. Itu gak hilang. Tapi berkurang daripada saya yang dulu. Kok dulu saya kok datang kok bisa tebel, alis tebel, solistik tebel. Saya pede loh kemana ke pemerintahan atau apa. Saya taklim gitu pede. Tapi sekarang pakai bedak. Kalau saya nggak pernah pakai bedak nih. Oh iya. Ini nggak ada pakai bedak. Ini saya cuma tadi pakai. Jadi udah sandal. sepenuhnya laki-laki ya. Ini laki-laki. Bukan sepenuhnya laki-laki. Memang laki-laki. Emang laki-laki. Ya kan kodratnya. Berapa sih umur lu, Kak? Sekarang saya udah 48 tahun, jalan 49 tahun. Tapi masih kelihatan muda loh. Iya, masih kelihatan muda Ya, banget. Karena gini, kita itu hidup kok kita tenang, kita ikhlas. Ya semua itu akan bisa membuat kita lebih enjoy menjalani hidup. Gitu. Seperti saya bilang tadi, saya tidak akan pernah takut dengan masa depan saya. Karena Allah pasti ada di depan saya, itu pasti Allah akan jaga saya. Tapi saya takut dengan masa lalu saya. Karena kebodohan-kebodohan yang saya lakukan dulu, itu penyesalan itu sekarang. Nah ini pelajaran untuk adik-adik yang sekarang ini lagi mental-mental nih ya. Lagi merasa, gue cakep, gue muda, gue kayak perempuan. Di dunia gue lah apa. Ingat loh, kalian akan mengalami apa yang saya alamin saat itu, saat ini ya. Kalian akan takut dengan masa lalu kalian. Dan itu kebodohan-kebodohan yang saya lakukan itu. Kalau andaikan bisa waktu ini dibalik, saya nggak akan mau. Iya. Kenapa? Saya takut. Saya takut banget. Saya takut mati soalnya. Tapi tadi ada poin dari Kak Tata yang bilang kalau dulu nih zaman Kak Tata itu maksudnya penampilan atau perilaku yang keperempuanan itu nggak sebegitu terekspos kayak sekarang. Iya. Aku juga ngerasa kalau dunia sekarang sosmed kan nggak seramai sekarang nggak ya. semasif sekarang ya. Tapi aku ada poin setujunya sama Kak Tata karena sekarang tuh kayaknya penampilan seperti perempuan, sikap seperti perempuan Dengan itu mereka bangga. Iya itu tuh jadi kayak cara untuk pansos sebenarnya. Ya, nah itu sebenarnya inilah sebenarnya nanti mereka akan menyadarin. Suatu saat mereka akan menyadarin saya ini gini, aduh dosa saya banyak banget ya. Artinya gini, kita tuh memberikan influence itu artinya dengan kayak seperti itu kayak dosa jariah menurut saya ya. Itu akan kalau orang ngikutin kita kan aduh kok itu penyesalan saya bertobat sama Tuhan tuh ya Allah, gak mau lagi kayak gitu deh. Tapi saya selalu nasihatin teman-teman, saya tidak mendiskriminasi mereka tapi silahkan kalau kamu memang mau seperti itu. Tapi ingat ya deh, sholatnya jangan lupa. Nah, kita ada cara-cara situ kayak Bang Riano aja kan, tetap sholat ini kayak Rasid juga tetap mereka mengajarin saya tuh dengan kasih sayang tapi seperti tidak mendiskriminasi saya gitu, tidak mendiskriminasi tapi mereka ini kamu nggak boleh kayak begini, ini bagusnya kayak gini, cakep nih kayak gini, jadi saya semangat, jadi saya pede. Saya dulu nggak pede kok nggak pakai bedak. Iya, kalau ngelihat di ini nih di YouTube tuh kan masih ada tuh cuplikan Kak Tata tuh dulu kayaknya heboh banget tuh blonde terus tuh aduh pokoknya baju kuning pink segala macem. Makanya itu tapi menurut saya itulah masa-masa yang indah sebenarnya, tapi masa indah yang tidak perlu ditiru. Kelam. Masa kelam tapi enak. Ya bukan, ya jam dulu ya istilahnya dengan saya kayak begitu setiap hari saya pemasukan uang gampang. Ya kan? Justru dengan saya berubah seperti ini jujur ya. Rintangannya banyak sekali. Stop dulu. Sebelum lu panjang lebar ya kan terkait ini gue pengen nanya lagi nih. Satu pertanyaan yang lu harus jujur dan lu harus buka. Kalau di podcast lain biasanya itu kan ditanya lu udah sama siapa aja, selebriti mana aja. Kontroversinya yang kita ini mau dari lu senang. Tadi lu sampaikan. Lu dapetin uang mudah. Bahkan gue pernah dengar lu sampai ada di titik terendah lu. Sampai lu susah mau makan aja susah. Iya. Tolong lu ceritain ke kita. Kilas balik lu tuh gimana. Dan kejadiannya itu seperti apa. Gue pengen denger. Dan Jadi, mungkin semua sahabat pemuda Indonesia juga pengen denger. Jadi gini, saya dulu itu dengan berpenampilan di entertain, saya ya zaman itu gampang lah, semua itu serba enak gitu loh. Serba enak, wah gampang cari duit, wah cari duit. Tapi ketika saya mulai berniat ya untuk merubah diri saya 2017. Saya ingat banget dipanggil Deddy Corbuzier. Pada saat ketika saya masuk berita, tatanan berubah, Deddy manggil saya untuk di programnya dia.
Nah dia bilang, aku suka tak lu seperti ini. Makanya gue panggil lu jadi bintang tamu gitu. Iya tapi ini beneran gak katanya, beneran. Tapi memang ya setahun pertama itu sulit. Berat ya kayak. Berat, tiba-tiba saya dapat satu iklan Hah? yang harusnya perempuan. Oh nuntutnya tuh harus penampilan. Dan sementara kita kan kalau lagi berubah itu kan job itu kan masih sedikit kan. Ambil nggak ya? Saya ambil. Itulah keluar di salah satu portal ya, portal media ya. Media yang untuk pemberitaan yang viral-viral itu lip sync lagu saya jadi Iis Dahlia. Iya kan? Dengan lagu Payung Hitam. Nah, itu komentarnya, waduh Mas Deddy, dia udah gak berubah lagi nih Mas Deddy, suruh cium kaki Mas Deddy sampai kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Tapi sebenarnya saya pada saat itu lagi butuh uang. Ya. Jadi ya susah juga sih ya. Tapi habis itu saya nggak dana apa nggak. Cuman pada saat itu udah lumayan dapat duit lah gitu kan, sama kontraknya cuman 2 bulan 3 bulan ya kan. Nah di situ tapi selama kepikir saya udah nggak mau lagi seperti itu juga. Berarti kan saya menipu masyarakat juga kan. Bukan karena masalah uang, tapi akhirnya memang sulit sih jadinya. Sulit. Orang mau bikin kita percaya sama kita tuh nggak gampang, nggak semudah. Dulu orangnya percaya aja sama gue gitu loh. Tapi Mas Tata begini, dengan penampilan gue ini orang nggak akan percaya juga. Tapi ya sudah, biar saya jalanin tahun ke tahun. Nah itulah sampai saya ketemu Rashid lagi kan. Sampai saya mau minta makan aja saya telepon Rashid loh. Sampai habis duit lo bener-bener. Saya dibilang duit saya habis tidak, saya masih punya aset gitu loh. Tapi orang tidak membayar saya. Oh. Saya bangun rumahnya ditipu. Orangnya bilang katanya kepake. Tapi saya berpikir segini Allah membersihkan diri saya. Iya. Allah memberikan saya apa ya? Ini cara mungkin membuat saya makin alhamdulillah sehat sampai sekarang karena saya harus ikhlasin gitu loh. Saya punya aset tanah segala macam bermasalah. Kenapa yang saya raih kok bermasalah semua gitu loh. Dan di situ saya sadar yang salah saya. Maka saya bilang masalah saya itu saya sia-sia yang saya lakukan gitu loh. Banyak kesia-siaan yang saya lakukan. Tapi saya ikhlas, saya jalanin. Saya gak malu sama Rashid, sama artis saya gitu loh. Sid tolong ya Sid gini-gini. Banyak orang berpikiran saya ya sudah ini saya jalanin sampai di mana ujungnya saya nggak tahu gitu loh. Tapi sampai saya pun punya rumah udah laku pun nggak dibayar juga. Bayangin saya jual rumah, saya kan juga punya kebutuhan, saya masih punya orang tua saya yang sakit atau apa. Tapi alhamdulillah Allah tuh pasti punya rencana yang baik buat saya. Saya ditemukan lingkungan yang tepat, orang-orang yang tepat gitu loh. Yang akhirnya membantu saya. Saya berterima kasih juga Bang Riano juga membantu saya. Tapi dengan banyak. Tapi saya bukan orang yang saya ini bukan pengemis yang minta. Kalau dibilang saya miskin saya masih punya aset kok. Banyak lebih susah dari saya. Tapi saya cuma minta tolong percaya saya. Percaya saya bukan orang yang jahat gitu loh. Saya mau disuruh kerja apa aja saya ya udah makanya saya membantu-bantu di KNPI apa. Saya seneng jadinya kayak punya semangat hidup gitu loh. Berarti perubahan Kak Tata ini sebenarnya nggak lepas dari banyaknya cobaan ya untuk ujiannya banyak sekali. Banyak banget ya. Tapi saya sampai detik ini alhamdulillah loh 8 tahun ya hampir ya. Iya dari 2017. Saya jalanin tapi saya nggak mau nyerah. Walaupun tahun pertama agak gonjang-ganjing tuh. Tapi sama mama saya pikir ya udah toh kita cuma mikirin sejengkal perut ini lah. Ya kan kenyang. Tapi gitu aku salut banget loh sama Kak Tata. Maksudnya dari kehidupan Kak Tata yang sebelumnya tuh sangat hingar-bingar, very glamorous. Terus menjadi Kak Tata yang sekarang, aku aja ngeliat Kak Tata yang sekarang tuh bener-bener kayak manly gitu loh. Ya Masya Allah ya kan. Terus apalagi tadi yang hidup glamor, terus akhirnya karena perubahan Kak Tata, apalagi Kak Tata kan di dunia entertain ya. Perubahan image itu kan pasti sangat mempengaruhi job. Ya kan. Semuanya, terus semua Kak tuh dulu berkurang gitu ya kayak. Dulu uang tuh rasanya gampang di entertain saya dapatkan karena penampilan saya orang gampang tapi saat ini kok saya beralih profesi jadi kerja ini pun kok sepertinya ini ya maksudnya sulit gitu loh. Tapi lama-lama dengan dukungan lingkungan saya yang sekarang gitu ya kayak Rashid di KNP ini Bang Riano Panjaitan semuanya di organisasi ini ya gitu loh. Saya tuh bukan hanya KNPI. Saya tuh jadi merasa apa ya? Saya merasa ternyata saya santai enjoy juga ya. Maksudnya saya nggak punya beban jadinya.
Alhamdulillah punya. gitu. Berarti gini, Ikhlas saya jadinya gitu. dulu itu Kak Tata punya banyak, tapi Kak Tata nggak ada inner peace, Iya. gitu nggak sih? Terus sekarang Kak Tata mungkin lebih sulit soal Ada pekerjaan penerimaan atau apa, gitu penerimaan ya, tentu income-nya kepada- gitu. Tapi Kak Tata merasa menemukan lebih ketenangan dan kenyamanan di Kak Tata yang sekarang gitu. Iya, sangat nyaman. Dan saya tuh satu lagi, ternyata ikhlas itu sangat Iya, hebat banget. iya. Dan Itu saya, yang- masya Allah, Itu saya yang gue ini- suka dari Tata adalah orangnya adalah optimis Optimis, dan ya. komitmennya tinggi. Iya. Dia walaupun istilahnya masa lalunya yang dia alami bahwa dia sampaikan Allah menghapuskan dengan memberikan cobaan-cobaan, tapi dia bangkit. bangkit. Iya, itu saya bener banget. Dan saya tuh maksudnya gini, cuman bilang sama Rasid sama Bang Riano semuanya ya di organisasi ini semuanya. Percaya saya ya, cuman itu doang saya minta. Tapi alhamdulillah mereka sempat melakukan itu dengan baik ke saya. Saya pun sampai detik ini cukup lama juga, hampir 2 tahun juga dan Iya. aktif di sini gitu Iya, loh. iya. Hampir tiap hari juga ya Iya. kita dan itu saya seperti menemukan dunia baru buat diri saya gitu lah. Jadi untuk adik-adik di luar sana juga yang kalian jangan merasa minder. Karena di lingkungan dunia ini banyak orang-orang baik yang menerima kita juga. Tapi ingat, kitanya yang harus berubah. Iya. Orang tidak akan bisa merubah diri kita, tapi kita yang bisa merubah diri kita sendiri. Dari diri sendiri Dari ya. sendiri. Lingkungan tuh, makanya lingkungan yang tepat adalah kita berada di lingkungan yang tepat nih. Nah, lingkungan yang baik nih, kita berada di lingkungan yang tepat. Nah, saya berada di lingkungan yang tepat, jadi saya bisa merubah diri saya. Bahkan Allah sendiri tidak bisa merubah satu kaum sampai kaum itu sendiri yang Bisa merubah merubah. dirinya sendiri. Itu loh, saya merasa di situ banget. Terkadang kalau misalnya ada acara-acara organisasi nih kita ya, saya tuh semua bilang, "Tahu bagus kemejanya apa segala macam." Masa sih? Ya, karena baju kemeja cowok, Iya. gue jelek banget pakai kemeja cowok. Besok kan, ngopas-ngopas, transparan. Warnanya Tapi ternyata hebring-hebring. banyak yang suka saya seperti itu, baju keren kayak gini-gini. Iya. Jadi saya semangat gitu loh. Iya, gitu. ganteng loh Kak Tata, maksudnya udah dulu cantik, sekarang serius aku ngerasa Iya, jadi Ini. itu salah satu sebenarnya adalah hal positif dari organisasi ini yang terjadi pada diri saya. Semoga kepada semuanya nanti ya, ke pemuda-pemuda. Karena gini, saya senangnya dari Bang Riano ini kan salah satu Presiden Pemuda Indonesia. Artinya Bang Riano ini pingin generasi bangsa jangan sampai ke depannya terlena dengan hal-hal yang negatif terus, tapi positifnya nggak ada gitu loh. Nah, mau jadi apa nanti ke depannya? Saya berpikir, makanya saya bilang, masa lalu saya, kalau saya ingat-ingat saya nyesel. Kebodohan yang saya lakukan. Coba kalau saya dulu BB aja kayak gini, mungkin ya, tapi kita tidak boleh Nggak boleh. menyesalin. ya Gitu loh. perjalanan. Makanya banyak lingkungan yang menyadarkan kita, memberi kita nasihat, kita ambil, kita simpan di hati kita. Nanti kita pikirkan supaya apa? Kita harus berubah untuk diri kita sendiri. Ya. Kita harus berubah untuk diri kita sendiri. Jadi curhat gue. Gak apa-apa. Sedih. Justru itu yang pengen kita Enggak, saya dengar. sendiri benar. Saya nggak pernah takut saya miskin, kayak saya lahir juga nggak bawa apa-apa kok. Tapi satu hal, saya ingin sehat. Saya ingin punya lingkungan yang sehat dan diri saya juga harus sehat. Karena itu yang penting. Banyak teman-teman saya meninggal ya, kena HIV, kena ini. Nah itu masih muda-muda. Dan itu yang saya bilang nih, Allah tuh masih ngasih kesempatan. Semasih saya dikasih hidup, berarti kita nggak perlu menyerah ke depan. Tetap semangat gitu loh. Berarti sekarang lu sehat ya? Masya Allah. Alhamdulillah. Kemarin-kemarin lu sakit. Kemarin sakit jiwa itu. Saya sakit jiwa ya kan. Tapi ya banyak sih, semoga ke depannya generasi bangsa kita juga kurang-kurangin lah mengeksploitasi sesuatu yang memang itu sebenarnya sudah dilarang. Ya. Kalau untuk diri sendiri silakan, tapi jangan karena gini ya, influence itu sangat jelek banget ketika sosmed sekarang kan parah ya. Iya. Anak-anak kecil melihat kita. Nah, jadi mereka merasa oh dandan tuh boleh. Saya lihat video anak kecil tuh udah pada ngondek-ngondek, udah pada gini. Saya pikir aduh ini zaman udah makin parah ya, tapi ya kita tidak menyalahkan ya mereka seperti itu, tapi janganlah dikembangkan gitu loh. Karena itu adalah pemandangan yang tidak enak sebenarnya. Kasihan diri mereka juga nantinya. Contoh saya, kasihan diri saya sendiri. Saya nyesel.
Iya, itu Untungnya saya nggak operasi kelamin aja dah. Ya nggak, kalau saya operasi kelamin, astagfirullahaladzim ya jangan sampai. fenomena itu tuh sekarang kayak dinormalisasi ya gitu. Itu, makanya sekarang banyak terjadi pornografi makin marak. Iya. Video laki malaki apa segala macam udah beredar. Ini presiden buruk banget bagi generasi bangsa. Yeah. Saya minta juga ke Bang Riano, Bang ini tolong diperhatikan. Saya pernah cerita ke Bang, tolong perhatikan. Kasihan anak muda, pemuda sekarang ini mereka cari duitnya seperti itu di konten, di live. Iya. Masa sih tak kayak gitu Bang? Masa iya? Tolong apa? Oke, makanya Bang Riano itu pelan-pelan dia akan memperbaiki generasi jangan sampai seperti itu. Itu banyak sekali loh. Lihat di aplikasi. Iya. Kita tidak perlu, negara Indonesia ini kaya kok. Kita tidak perlu harus jual diri kok untuk cari uang gitu loh. Kita bisa bekerja apa aja. Jakarta ini bisa dimanapun bisa apa aja bisa cari duit. Tapi ini udah bahaya banget untuk generasi kedepannya. Anak kecil udah bisa maaf mereka live dibayar. Live dibayar tuh itu nggak normal kan laki malaki itu. Nah ini yang harus dipertimbangkan gitu loh. Oke nih Kak Tata, sekarang kesibukan Kak Tata nih apa sih? Semenjak COVID kemarin, saya tuh ada bisnis kecil-kecilan yaitu cookies. Cookies. Nah, sebenarnya cookies ini adanya cuma di Natal, Lebaran, di Imlek gitu kan. Tar lu, tapi sumpah loh, gue beli cookiesnya dia enak banget. Enak. Iya dong. Nastarnya the best. Nah, Oke. Bukan promo ya, gue. Ini Kak Tata buat sendiri. Cuman mahal. ada yang buat ada chef. Ini mungkin premium. Tapi gini, karena itu kan kita mencari uang gimana caranya kita berjualan, tapi tidak, maksudnya gini, berjualan itu kan ada organisasi. Pas saya dibawa ke organisasi ini, maka saya ini beli dong kue gue apa mau? Wah kue lu mahal itu, begitu coba. Wah sialan tuh kue. Pantes nih, Enak mahal, banget. enak. Pas dengan tagline kita. Tagline, iya, benar. 2 kali Lebaran, pada banyak yang pesan Pada dari banyak yang PR. pesan. Nah ini arti kita kan membuka peluang. Organisasi ini sebenarnya memberikan peluang apa aja, rezeki buat kita juga. Makanya saya bilang, alhamdulillah ya. Walaupun saya menjadi relawan atau apa di sini, tapi ada hal yang mereka cari kue itu ke saya. Terus mereka, saya juga ada bisnis aksesoris ya. Aksesoris. Nah, Apa tuh Kak Tata? ada jewelry juga gitu. Jadi mereka ada yang mau pesan-pesan ini ke saya dong, tapi yang murah-murah ada. Lo harus pesan. Gue juga udah Oke. pesan. jadi sebenarnya tuh dengan Kak Tata sekarang juga terjun ke organisasi kayak Iya, gitu banyak juga hal yang membuka peluang. pintu rezeki Iya. dari kenalan dan circle baru itu ya. Saya itu baca bukunya Bang Riano Panjaitan tentang Aktivis Planner. Ya. Nah, saya baca, saya minta tuh, tapi saya lupa minta tanda tangan beliau. Saya minta pingin tanda tanganin tuh buku, tapi saya baca tuh udah setengah lah saya baca perjalanan seorang Bang Riano Panjaitan menjadi, dan itu menginspirasi buat saya. Saya baca, saya bisa ceritakan isi buku itu ke Bang Riano, makanya berarti kamu baca, katanya gitu kan. Dan itu bagus, maksudnya gini ya. Aktivis planner ini dibentuk arti kita bisa membuka hyperlink bisnis ya buat siapapun. Jadi besar, apalagi organisasi adanya hyperlink bisnis otomatis kita terkait terus. Kayak lu butuh kue ada gue, lu butuh susu ada ini, lu butuh ini ada ini. Jadi ya inilah kehidupan dengan organisasi di sini kita bisa meluas jadinya. Tapi lu bukan germo kan? Ya, astagfirullah. Gini ya, banyak orang menuduh saya germo. Ya kan, karena saya pernah bermain film, 3 film saya jadi germo perannya. Makanya saya nggak punya mental ya untuk menjadi pekerjaan seperti itu. Saya nggak menyalahkan di luar sana. Just acting ya. Iya. Kalau saya kan hanya berperan. Iya. Tapi orang kena pemerintah aja tatalin germo kelas kakap, ini apa segala macam. Aduh, itulah ya kadang pemberitaan. Tapi saya tidak punya mental untuk bekerja seperti itu. Saya lebih baik nggak ada duit ya saya Rashid ada kerjaan gak Bang Riano apa yang bisa saya ini dong, lumayan lah dapat cuan-cuan dikit juga nggak apa-apa deh, mungkin saya kerja dapat. Saya lebih baik seperti itu. Saya nggak malu untuk karena saya memang dari dulu saya prinsip tidak mau mencari rezeki dengan cara seperti itu. Jangan cara yang tidak baik. Nah itu kan saya main film doang loh. Tapi ya udahlah itu kan masa lalu ya kan. Ya sah-sah aja orang mau bekerja apapun di dunia ini itu. Tapi saya sendiri tidak punya mental untuk menjadi seperti itu. Sebenarnya kalau kita pertanyaan kita itu nggak akan habis kalau buat benar, seorang Tata Lim. Benar. Itu bisa jadi buku, bisa jadi film.
Jadi series. Jadi series ya. Iya. Tak, thank you ya. Aku juga terima kasih. Udah Iya, ada di thank you. podcast Rumah Pemuda. Oh senang banget nih. Rumah Pemuda ini salah satu yang membuat saya menjadi brand new. Iya. Ya kan? Iya. Tatalin makin punya rasa percaya diri. Karena di sini dengan lingkungan yang benar, lingkungan yang baik. Dan pemimpin yang tepat gitu loh ya kan. Nah untuk pemuda-pemuda juga nanti di Indonesia ini semoga bisa berbagi. Ada yang mau pingin, oh apa itu ya? Ya maksudnya saya pingin masuk ke sini deh. Jangan takut untuk masuk organisasi karena cari organisasi yang memang di dalam itu positif semuanya. Ini Rumah Pemuda. Saya berterima kasih loh, Pak Pemuda itu menerima Pemuda. saya loh. Ini kebetulan nih Rumah Pemuda Riano Panjaitan. Panjaitan. Oh, RP. Dan saya berterima kasih banget. Saya aja diterima di sini dengan baik gitu loh. Dengan hangat ya Kak ya. Saya udah tua loh. Tapi yang muda-muda kan pasti lebih bagus lagi kan kalau sudah mulai belajar organisasi dan belajar apa itu politik, politik yang baik. Itu lebih bagus dari muda. Kalian sudah harus bisa belajar dan harus cari organisasi yang tepat. Banyak hal ya berarti Banyak yang hal. didapetin dari organisasi ini ya. Aktivis planner. Aktivis planner, politik. Politik tuh harus belajar lah anak-anak sekarang tentang politik itu seperti apa. Dan saya aja banyak belajar juga di sini. Ya. Nah, istilah saya yang udah tua gini masih di welcome. Iya. Tapi gimana yang muda? Gitu Betul, loh. betul. Thank you, Tak. Betul. Thank you. Thank you Semoga banget, apa yang Tak. lo udah sampaikan tadi pertama adalah menjadi ibroh atau pelajaran. Kedua, memberikan contoh edukasi yang baik kepada mungkin yang masih di luaran sana yang tadi lu sampaikan ya. Yang masih takut untuk berubah. Masih takut untuk berubah. Nggak perlu Kalau takut. nggak sekarang kapan lagi? Betul. Ya Karena kan? kita tidak pernah tahu umur kita sampai. Iya. Kalau bukan diri kita siapa Siapa lagi? lagi? Nah, kita yang penting gini ya, ke depannya jangan pernah takut dengan masa depan. Siap. Karena masa depan itu sudah Allah yang akan atur semuanya dengan sangat baik. Takutlah dengan masa lalu kita. Pelajaran berharga adalah apa perbuatan kita dulu. Saya takut dengan perbuatan saya dulu. Yang penting sekarang dan masa depannya. Sahabat Pemuda Indonesia, itulah tadi bincang-bincang kita dengan narasumber kita, Muhammad Hatta atau yang dikenal dengan Tatalin. Tentunya kita bisa mendapatkan pelajaran, mendapatkan hikmah dari apa yang beliau sampaikan. Dan memang aksi diskriminatif terhadap pelaku lesbian, gay, biseksual atau transgender tidak disarankan. Tapi perlu adanya bahu-membahu kekuatan dari semua segmen untuk bagaimana memberikan edukasi terkait hal yang bahwa ini adalah buruk, terkait hal yang buruk seperti itu. Oke guys, sampai jumpa di next podcast Rumah Pemuda. Gua Arif Rashidi. Gue Desi Kemala. Kita undur diri. Salam pemuda. Speed, smart, solid. Bye-bye. Thank you Kak Tata.